Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Mohon maaf semuanya jika selama ini saya ah, ya belum bisa aktif kembali dan baru hari ini saya bisa insya Allah bisa aktif kembali mulai hari ini. Ah, Sebelumnya apa ya? Mohon tugas-tugasnya kemarin diselesaikan bagi yang hafalan. Nanti apa namanya silahkan dikirim ke email saya yang seperti biasanya Fulena itu atau ke Facebook. Tapi kalau Facebook itu sebenarnya saya tidak recommended ya. Sebaiknya dikirim ke email aja. Lebih lebih enak saya ngeceknya. Suara saya mendengung ya? Oh, terlalu kencang mungkin. Coba ya, saya kurangin dulu. Oke. Dan teman-teman mohon jangan pakai headset ya. Mohon pakai headset, sorry. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca. Kita buka dulu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan pelajari tentang materi kita, yaitu tentang bab 1, iman kepada malaikat Allah. Oh ya, ini kita sudah masuk ke semester 6 ya. Jadi insya Allah mulai semester 6 nanti kita akan belajar tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada yang tahu? Silahkan diketik ya. Rukun iman. Coba siapa yang tahu? Iya, Mbak Tia yang tahu ya, Mbak Tia ya. Ya, jadi rukun iman memang ada 6. Salah satunya apa aja? Silahkan yang bisa silahkan ketik. Iman kepada Allah. Yang lainnya? Yang lainnya mana? Iman kepada Rasul. Terus? Ini ada yang masuk, ada yang berapa orang ya? Iman kepada malaikat baru 3. Kemudian? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, hari ini yang masuk 5 orang. Nah, kepada kitab 4. Kepada Allah udah tadi Mbak. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab. Terus Al-Quran itu sama dengan kitab. Nah, hari kiamat. Terus satu lagi Qadar dan Qadar. Terus Mbak Santi ini lengkap sekali. Oke. Nah, semuanya kurang lebih udah tahu ya tentang rukun iman. Nah, hari ini kita belajar iman salah rukun iman yang kedua, yakni iman kepada malaikat. Yang iman kepada Allah nanti kita pelajari insya Allah, atau teman-teman pelajari sendiri karena di bukunya ada iman kepada malaikat. Nah, insya Allah hari ini kita pelajari tentang iman kepada malaikat itu apa aja, malaikat itu apa. Semoga teman-teman semua istiqomah ya. Terus kita semoga ilmunya bermanfaat juga. Nah, sekarang yang poin A, pengertian iman kepada malaikat. Apa tahu itu malaikat? Nah, ini ada malaikat adalah hamba Allah yang diciptakan untuk menyelesaikan berbagai tugas dan urusan. Ini ada Al-Quran surat Al-Fatir, itu menjelaskan bahwa langsung artinya ya, atau Arabnya saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba', yang berarti segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nanti kita pelajari ciri-ciri malaikat setelah ini ya. Baik, dari hadis. Nah, ini tadi tentang malaikat. Selanjutnya hadis riwayat Imam Muslim yang artinya malaikat itu. Jadi ini hadis
yang langsung artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam atau manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu, yakni tanah liat. Jadi kita sebagai manusia itu diciptakan dari tanah liat. Yang lainnya malaikat itu cahaya atau nur, wah itu terlihat istimewa sekali ya. Sedangkan jin itu dari nyala api, itu panas, seperti itu bisa dipahami. Sedangkan manusia itu hanya dari tanah. Sedangkan tanah itu apa? Tanah ya kalau tanah itu kan seperti kita itu di bawah ya istilahnya. Di antara mereka kita yang paling bawah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari pengertian iman kepada malaikat tadi kan kita masih belajar tentang pengertiannya malaikat itu sendiri. Sekarang iman kepada malaikat itu apa? Iman sendiri artinya yaitu yakin. Kalau iman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan dan mengutus malaikat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah SWT. Jadi malaikat itu punya tugas-tugas tertentu, seperti itu. Nah, mengimani malaikat merupakan salah satu rukun iman yang kedua. Nah, tadi udah di ini ya, teman-teman semua insya Allah sudah tahu semua rukun iman itu ada 6, dan rukun iman kepada malaikat itu yang kedua, seperti itu. Ini ada hadis yang menganjurkan untuk mengimani malaikat, yaitu Rasulullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah telah bersabda, iman itu engkau beriman kepada beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada ketentuan takdir yang baik maupun buruk. Nah, yang terakhir ini yaitu qada dan qadar, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Nah, setelah kita ketahui pengertian dari malaikat itu apa, kemudian iman kepada malaikat itu bagaimana artinya, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri malaikat. Nah, malaikat kan diciptakan dari nur atau cahaya kan tadi ya. Itu berbeda dengan manusia. Jadi ciri-ciri malaikat itu adalah termasuk makhluk gaib. Kita tidak bisa melihat karena gaib itu tidak terlihat, seperti itu. Diciptakan dari cahaya tadi kan, dari nur. Selalu menaati perintah Allah. Jadi malaikat itu patuh dan taat kepada Allah, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak berjenis kelamin atau berketurunan. Jadi salah ketik. Jadi malaikat itu tidak berketurunan, cuman itu aja. Misalkan malaikat A, ya A itu tidak ada A, B, C, A1, A2, maksudnya anaknya, cucunya, dan lain-lain tidak ada, cuma satu. Kemudian memiliki kemampuan berubah wujud. Jadi malaikat itu bisa berubah wujud. Seperti malaikat Jibril waktu itu ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Rasulullah SAW itu bisa berubah wujud, seperti itu, sesuai dengan perintah Allah, seperti itu. Yang keenam, mampu menjalankan tugasnya. Jadi malaikat itu menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah untuk ya sesuai dengan tugasnya, seperti itu. Nah, ingin tahu tugasnya malaikat itu apa saja dan siapa aja malaikat yang perlu kita ketahui? Nah, itu ada di sini. Kita tuh wajib mengimani 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Kenapa harus 10? Yaitu malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat itu jumlahnya banyak, tapi yang wajib kita ketahui dan kita imani itu ada 10, dan beserta tugas-tugasnya, seperti itu. Nah, di sini ada 7. Kenapa? Karena sebagian ada 2, langsung saya ringkas ya. Oke, yang pertama yaitu malaikat Jibril. Nama malaikat Jibril atau Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu kenapa? Ya, ini adalah sebutan atau panggilan. Jadi kayak menyandang gelar. Jadi gelarnya malaikat Jibril itu Ruhul Kudus. Dan malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Nah, kan pernah kan mendengarkan ceritanya Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro itu kan. Nah, itu melalui malaikat Jibril, seperti itu.
Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas yaitu membagi rizki kepada manusia, yaitu berupa hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Insya Allah seperti itu. Jadi membagi rizki itu tidak hanya rizki kepada kita, ya semua rezeki lah insya Allah itu seperti itu. Nah selanjutnya yang ketiga itu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid itu tugasnya kan ada dua, jadi tugasnya ada dua, yaitu mengawasi amal manusia, baik amal baik maupun amal buruk. Nah amal baik itu diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid itu adalah amal buruk seperti itu. Sekarang yang keempat, malaikat Israel, yaitu mencabut nyawa. Nah, yang mencabut nyawa itu tugasnya malaikat Israel. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir itu ada dua, yaitu menanyai di alam kubur. Jadi yang di alam kubur itu yang menanyai ada dua, malaikat Mungkar dan Nakir. Dan ada hadis yang menceritakan bahwa menyampaikan bahwa isi hadis itu manusia itu akan lolos dari pertanyaannya Mungkar dan Nakir itu ada tiga, yaitu para nabi, kemudian anak kecil, dan orang yang mati syahid. Itu lolos dari pertanyaannya Mungkar dan Nakir. Soalnya seperti itu. Kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Oh iya, kalau ada pertanyaan bisa diketik atau nanti ditulis dulu, nanti terakhir kalau ada pertanyaan bisa teman-teman ketik di situ ya. Kemudian selanjutnya malaikat Ridwan dan Malik. Malaikat Ridwan dan Malik itu ada dua, tugasnya yaitu menjaga pintu surga bagi malaikat Ridwan, dan pintu neraka itu malaikat Malik. Itu jelas ya dari 10 itu ya. Alhamdulillah hari ini banyak yang datang ya, ada 6. Nah, selanjutnya tanda-tanda beriman kepada malaikat. Kita harus beriman kepada malaikat. Bagaimana caranya? Jadi kita mempelajari bagaimana cara mengimani malaikat. Nah, seperti yang pertama yaitu kesadaran diri tentang keberadaan malaikat. Jadi manusia itu harus sadar bahwa ada malaikat di sampingnya, di sisinya, dimanapun berada. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus sadar tentang keberadaannya malaikat? Yang pertama yaitu mendoakan orang mukmin. Jadi malaikat itu mendoakan orang mukmin yang ada di bumi ini. Jadi ketika kita itu termasuk orang mukmin kan, orang yang beriman kan. Jadi malaikat itu mendoakan. Kemudian turut mengamini orang yang sholat. Nah, pernah disampaikan bahwa jadi ketika kita sholat itu kan baca Al-Fatihah, dan di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu semuanya kalau kita sholat berjamaah kan kita bilang amin. Itu insya Allah termasuk malaikat yang menjaga kita, mencatat amal kita itu ada di samping kita dan mengucapkan amin juga. Itu salah satunya mengaminkan orang yang sholat. Nah, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan sholat jamaah atau bersama-sama melebihi sholat sendirian dengan selisih 25 derajat. Malaikat malam dan malaikat siang pun berkumpul pada waktu sholat fajar atau subuh. Nah, sini sampaikan kan malaikat malam dan malaikat siang, berarti malaikat itu lebih dari 10. Yang wajib kita ketahui hanya 10. Tapi kan jumlahnya banyak ya. Di sini sampaikan bahwa ada malaikat malam dan siang. Sudah jelas sekali itu. Kemudian Abu Hurairah kemudian mengatakan, bacalah sekehendakmu ayat yang artinya laksanakanlah sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, kenapa sholat subuh itu sulit banget ya? Maksudnya banyak kan ya mungkin
bangun pagi dingin dan sebagainya, males ngantuk, karena memang itu tadi pahalanya sangat besar dan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah seperti itu. Yang selanjutnya itu turun ketika ada orang baca Al-Quran. Nah, kenapa kok bisa turun? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah malaikat itu lebih dari 10 seperti itu. Dengan begitu ketika kita membaca Al-Quran, malaikat itu akan turun. Ada sebuah hadis atau cerita, di situ ada Rasulullah dan para sahabat sedang baca Al-Quran. Nah, ketika membaca Al-Quran itu berdekatan dengan kandang kuda. Ketika mereka membaca Al-Quran, kudanya itu melompat-lompat. Kenapa? Kuda itu bisa melihat malaikat. Sehingga teman-teman sahabat-sahabat Rasulullah itu bertanya pada Rasulullah, Rasulullah, kenapa kuda itu melompat? Rasulullah menjawab, itu malaikat turun sehingga kuda itu melompat-lompat seperti itu. Nah, selanjutnya mencatat amal perbuatan setiap amal yang tadi, dua malaikat raqib dan atid, kemudian memberi kemantapan dalam hati orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu kan yakin. Jadi malaikat itu juga memberikan kemantapan kepada manusia yang mengimaninya, iman kepada malaikat itu tadi. Nah, ya, sampai di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, dari sini Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, sesungguhnya ada makhluk yang menyertai kalian semua dan tidak memisahkan diri darimu, melainkan di waktu kalian semua berada di tempat sunyi, seperti buang air besar atau kecil. Juga ketika bersetubuh, oleh karena itu hendaknya kalian malu kepada mereka dan muliakanlah mereka. Kita harus sadar ya bahwa ada malaikat itu di mana-mana. Dengan kita bersikap, maksudnya berbuat baiklah kepada mereka, menghormati, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini tentang tanda-tanda beriman tadi ya. Tanda-tandanya yang kedua itu yaitu menunjukkan iman kepada malaikat. Menunjukkan iman kepada malaikat itu bagaimana? Yaitu mengimani rukun iman yang lain. Rukun iman yang lain tadi sudah dijelaskan. Tadi teman-teman sudah tahu semua bahwa rukun iman ada 6. Yang dimaksud rukun iman yang lain itu yaitu selain iman kepada malaikat, seperti itu. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, qadar dan qadar, hari kiamat, seperti itu. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya taat itu bagaimana? Kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu tidak menjadikan malaikat sebagai sekutu Allah. Jadi kita itu yakin tapi tidak menyekutukan. Menyekutukan itu menyamakan. Jadi kita itu tidak menyembah malaikat, tetapi kita yakin, kita percaya bahwa ada malaikat yang mencatat amal kita, amal perbuatan kita, seperti itu. Kemudian menjalankan isi Al-Qur'an. Nah, menjalankan isi Al-Qur'an itu bagaimana ya? Kita ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu untuk keseharian kita, itu insya Allah bisa menunjukkan iman kita kepada malaikat. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang penerapan keimanan kepada malaikat. Jadi contoh-contoh iman kepada malaikat itu apa sih? Manusia itu berbuat apa? Ada yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik itu bagaimana? Kita juga harus bersikap baik kepada siapapun. Istilahnya kita berhusnudon. Husnudon itu kan berbaik sangka, berbuat baik, saling menerima dan saling memberi. Katakanlah teman-teman angkatan satu itu saling menerima, saling memberi, saling menerima, makan bersama, kayak waktu-waktu TM kayak gitu, itu sudah termasuk berbuat baik, seperti itu. Kemudian yang kedua,
yaitu selalu bersikap hati-hati. Maksudnya bersikap hati-hati itu bagaimana? Ya kita tidak gegabah, tidak buru-buru dan ya hati-hati. Nah, seperti itu. Kemudian selalu bersikap rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Rendah hati itu ya hampir sama dengan berbuat baik, baik hati, tidak sombong. Kemudian eh, kita baik kepada sesama, seperti itu. Selanjutnya semangat dalam berusaha. Nah, semangat dalam berusaha itu bagaimana? Kita, nah, ini teman-teman semua itu termasuk semangat dalam berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kalian kan bisa ikut kelas kayak gini, pasti pekerjaannya itu semua udah beres kan? Dan bisa membagi waktu dengan baik, itu termasuk usaha. Nah, seperti itu. Yang terakhir, giat menuntut ilmu. Nah, teman-teman semua belum beres lah Bu. Itu jadi sebenarnya begini, itu kan sudah termasuk usaha ya. Kalian sudah berusaha bagaimana supaya bisa mengikuti kelas PAI, Pendidikan Agama Islam ini. Itu sudah usaha dan semangat kalian itu yang ya luar biasa menurut saya. Karena di sela-sela kesibukan kalian ya dari pagi sampai malam masih bisa belajar, bisa mengerjakan tugas, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, itu something lah, sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan seperti itu. Yang terakhir, giat menuntut ilmu. Nah, termasuk teman-teman semua itu juga giat menuntut ilmu. Kenapa? Yaitu tadi, sekarang pun kalian masih belajar, itu termasuk giat menuntut ilmu. Ada ada Al-Quran menyampaikan bahwa Allah itu akan mengangkat derajat manusia apabila manusia itu berilmu seperti itu. Jadi ketika manusia itu berilmu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Contohnya apa? Misal kalian berilmu, pasti ya seperti ini. Contohnya kalau misalkan manusia itu berilmu kan otomatis hmm, bisa mengamalkan ilmunya. Orang yang bisa mengamalkan ilmunya itu namanya guru. Nah, guru itu insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Pasti murid-muridnya santun. Kalau nggak gitu murid-muridnya baik kepada gurunya. Kalau enggak ya apa namanya, tapi tetap guru itu luar biasa bisa menyampaikan apa namanya ilmunya itu, ilmunya sangat bermanfaat. Jadi menularkan ilmu itu insya Allah seperti apa, ya ilmu yang bermanfaat itu menularkan ilmu seperti itu. Iya, satu hal lagi bahwa menjadi guru itu tidak harus di kelas. Guru itu bisa dimanapun. Seperti misalkan kalian menyampaikan hal yang baru didapat itu sudah ilmunya bermanfaat dan itu guru, nah itu akan diangkat derajatnya. Kenapa? Kalian lebih tahu dari orang yang belum tahu seperti itu. Nah itu namanya itu sudah diangkat derajatnya. Orang yang belum tahu itu masih di bawah kita derajatnya. Orang yang udah tahu, lebih tahu itu akan di atas kita derajatnya. Seperti itu. Hmm. Oh, udah selesai. Nah, ini materinya saya ambil dari buku Pendidikan Agama. Hmm, Insya Allah nanti besok atau lusa akan saya kirimkan tugasnya. Jadi silahkan teman-teman bersiap-siap untuk ya itu bersiap-siap untuk mengerjakan tugasnya. Bubar bu. Iya, makanya kalau masuk on time ya, walaupun saya tadi agak terlambat, tapi namanya Wizik ini on time banget. Jadi kalau misalnya pun harus mulai jam 9 ya jam 9, nanti kita selesai jam 9.45. Kalau kita nggak on time, saya pun nggak on time, waktu habis saya belum selesai menyampaikan materi. Seperti itu. Nggak apa-apa, walaupun terlambat, tapi kalian masih bisa datang itu udah menurut saya sudah poin. Jadi
Jadi diusahakan diusahakan datanglah seperti itu. Jadi ada 7 orang ya hari ini. Baik, dari yang saya sampaikan tadi, silahkan siapa yang berani memberikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, iman kepada malaikat. Mau pakai speaker atau mau diketik, biar teman-teman yang datangnya terlambat bisa mereview, bisa membaca. Halo, kok nggak ada yang jawab ya? Ada yang bisa merangkum atau mendapatkan poin apa yang saya sampaikan tadi dari 10 slide ini, 9 slide? Silahkan. Nah, ini ada Mbak Wiwi. Nah, Mbak Wiwi sudah menyimpulkan. Jadi dengan kita beriman kepada 6 iman itu bisa diangkat derajatnya. Itu sebenarnya salah satunya, Bu Mbak Wiwi. Jadi kita diangkat derajatnya itu kalau kita berilmu. Nah, kalau kita berilmu maksudnya gimana? Kita sudah belajar ini kan, iman kepada malaikat. Nah, itu sudah termasuk kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak belajar tentang materi ini. Oh ya, silahkan Mbak Tia. Saya sebentar. Area masih loading ya. Iya bagus. Jadi sebenarnya kayak gini tuh bisa apa ya, menyampaikan via lisan biar melatih kita terbiasa bicara di hadapan orang banyak, itu bagus Mbak Tia. Yang lain ya, semoga bisa terinspirasi. Oh iya, waktu kita tinggal 5 menit. Jadi Mbak Tia ya, sebentar masih loading Mbak. Ini Mbak Wiwi ini. Nah, kalau kita berusaha giat untuk menyelesaikan keperluan duniawi dan akhirat itu termasuk nggak Bu? Ya termasuk, karena kita udah berusaha kan tadi ya. Jadi itu termasuk iman. Yang dimaksud gimana? Maksudnya bagaimana? Itu termasuk iman kepada malaikat. Karena semangat dalam berusaha. Nah, faedahnya ini ada pertanyaan dari Mbak Amini. Mbak Tia nggak bisa Mbak, mic-nya Mbak. Nggak bisa ya? Mbak Tia karena waktunya juga terlalu mepet ya. Tinggal 4 menit lagi, bisa diketik aja dulu Mbak ya. Nanti next time kita coba ya. Nah, ini sambil menunggu Mbak Tia ngetik, kita bahas nih faedah. Oh bisa. Halo, iya ya. Silakan Mbak Tia. Halo? Iya. Bisa. Halo, tes. Ya, ya benar Bu. Saya cuma menjelaskan yang saya tahu aja ya Bu, yang saya dengar dari Ibu tadi aja. Benar-benar. Iya, silakan. Kan rukun iman. Iman itu yakin dan percaya dengan adanya iman kepada Allah. Kita percaya dengan adanya Allah, dengan kekuasaan Allah. Yang kan contohnya langit dan bumi itu ciptaan Allah. Terus iman kepada malaikat. Kita percaya dan yakin adanya malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Terus iman kepada kitab suci Al-Quran,
Kita yakin bahwa kehidupan kita di dunia itu pasti ada awal dan terlahirnya kita diciptakan sebagai manusia dan adanya akhir, yaitu hari kiamat. Terus iman kepada Rasul. Kita yakin dengan adanya Rasul, halo, nggak connect, masih nggak connect. John, ya hilang. Oke, sambil nunggu lagi. Iya, kurang 2 menit lagi. Faedahnya ya Mbak Amin ya, kalau kita iman kepada malaikat tadi, kita bisa tentunya yang pertama kita bisa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah itu menciptakan malaikat. Malaikat yang mencatat amal baik kita, amal buruk kita. Kita lebih hati-hati, itu faedahnya. Kalau ya intinya kita lebih berhati-hati dalam keseharian, karena ketika kita melakukan perbuatan buruk akan dicatat, ketika kita berbuat baik juga akan dicatat. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Itu tadi, itu salah satu faedahnya seperti itu. Mbak Tia kok nggak bisa lagi ya Mbak ya, tes. Iya, Mbak Natalia baru nyampe, nggak apa-apa. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Nah, waktunya udah mau habis teman-teman semua. Diskusinya kita bisa lanjutkan nanti di grup atau next time. Saya coba kalau misalkan waktu kayak gini saya akan buat 60 menit nanti ya. Oke. Waktu kita tinggal terbatas teman-teman semuanya. Mohon maaf semuanya. Saya mau undur diri dulu. Terima kasih semuanya udah bisa hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf. Masa enggak dengar suara saya? Iya Mbak Tia enggak dengar Mbak Tia. Mohon maaf. Waktunya juga udah hampir habis. Oke, udah habis malahan. Baiklah, demikian. Terima kasih.